Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Diana Ermawati, SPD MPD, dan teman-temanku yang lainnya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya Adinda Rahmi Widiani dengan NIM 202033034. Yang kedua Nur Hidayah dengan NIM 202033007. Yang ketiga Erin Sofianti dengan NIM 'Terima kasih kepada Adinda Rahmi Widianti. Ini sekarang saya akan membacakan dahulu sebelum diperjelas ya. Oke. Sejarah pendidikan di Indonesia. Apa sih sejarah pendidikan di Indonesia itu? Pendidikan Indonesia di masa kerajaan. Pendidikan di masa kerajaan dimulai dari Kerajaan Sriwijaya pada Kerajaan Mataram kuno terkenal atau berpusat di Jawa Tengah. Dan aktivis pendidikannya yaitu menerjemahkan buku-buku agama Buddha, menerjemahkan buku-buku lain ke bahasa Jawa kuno seperti Ramayana dan perguruan tinggi di masa Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno sudah meliputi Fakultas Agama, Fakultas Sastra, Fakultas Bangunan atau Teknik Bangunan. Selain Kerajaan Mataram, juga ada Kerajaan Hindu-Buddha dan Kerajaan Islam. Kerajaan Hindu-Buddha pada abad keempat hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok Ai Ching mengunjungi ibu kotanya Palembang sekitar tahun 670-an. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364 Masehi. Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Kerajaan Islam sebagai sebuah pemerintah hadir di Indonesia sekitar abad ke-12-an. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Nah, kalau di sini ini masuknya melalui jalur laut. Selanjutnya B. Pendidikan Indonesia di masa penjajahan bangsa Barat 350-an tahun yang lalu. Masa pemerintahan Belanda dalam politik pendidikannya, Belanda tidak memperlihatkan demokratisasi di dalam pendidikan karena tidak semua orang diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama. Sistemnya disebut three-track system, yaitu A. Pendidikan untuk golongan bawahan atau rakyat jelata. B. Pendidikan untuk golongan atas yang disederajatkan dengan Belanda. C. Pendidikan untuk golongan bangsa Belanda, bangsa Eropa, dan bangsa Timur lainnya. Nah, di sini itu kita sudah merasakan bagaimana pendidikan yang sekarang, bukan seperti yang tahun-tahun Belanda lah. Kalau dulu intinya pendidikan untuk golongan bawahan atau rakyat jelata itu yang hanya merasakan pendidikan itu hanya seorang laki-laki saja, perempuan tidak. Nah, untuk pendidikan untuk golongan atas yang diserahkan dengan Belanda, ya mohon maaf sebelumnya. Kalau sekarang itu ibarat kata yang setara dengan
orang-orang kaya, begitulah. Dan selanjutnya pendidikan untuk bangsa Belanda, bangsa Eropa, dan bangsa Timur lainnya. Jadi selain bangsa Belanda, bangsa Eropa, dan bangsa Timur lainnya, itu sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, jadi Belanda tidak, di sini dijelaskan, jadi Belanda tidak mendapatkan suatu sistem L-equal unique atau suatu sistem kesatuan atau keseragaman sekolah. Dalam pendidikannya di Indonesia bahkan menanamkan teori trichotomi atau trichotomi sosial yang terkenal dengan politik impera pada rakyat Indonesia. Dengan demikian, nampaklah perbedaan yang tajam antara pekerjaan tangan atau biasanya rakyat jelata sebagai pekerja rendahan dengan pekerja sistem Osterlecher Onderwijs atau OLO, jenis sekolahnya secara berturut-turut sebagai berikut. 1. Pada permulaan tahun 1850-an didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun dan diperuntukkan bagi anak-anak dari lingkungan Pangreh Praja, ditempatkan di kota-kota keresidenan mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Pada akhir abad ke-19 didirikan sekolah kelas 2 yang lamanya 4 tahun dan ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pelajarannya sebagai sekitar membaca, menulis bahasa daerah dan bahasa pengantarnya yaitu bahasa daerah. 3. Pada tahun 1875, pemerintah Belanda mendirikan sekolah Pamong Praja dan yang diterima menjadi murid-murid ialah lulusan sekolah kelas 1. Dalam permulaan abad ke-20, tahun 1900-an, pemerintah Belanda mulai menaruh perhatian yang lebih luas tentang pendidikan dan pengajaran bagi rakyat Indonesia. Lanjut. Maka pada tahun 1903, pendidikan dan pengajaran bagi rakyat umum atau rakyat jelata diperluas dengan memperbanyak sekolah kelas 2 secara perlahan-lahan. Kemudian diadakan peraturan mendirikan sekolah dasar yang lamanya 3 tahun, kelas 1, 2, dan 3. 1. Guru-guru untuk full school mendapatkan didikan pada kursus Volksonderwijs atau CVO yang lamanya 2 tahun. 2. Pada tahun 1907, sekolah kelas 1 dijadikan 6 tahun lamanya dan diberikan pelajaran bahasa Belanda pada kelas 3 dan sampai dengan 6. 3. Sekolah kelas 2 yang dulunya hanya 4 tahun dijadikan 5 tahun dengan dipertinggi rencana pelajarannya. 4. Pada tahun 1914-an juga didirikan sekolah Mulo Mir Algebrecht Lecture Onderwijs yang merupakan sambungan dari HIS dan sekolah rendah Belanda. 5. Pada tahun 1920 Belanda menciptakan sekolah yang baru disebut Skek School. Sampai di sini. Sebelumnya ada yang belum paham atau selanjutnya bisa diteruskan oleh saya kembalikan dulu ya ke moderator Mbak Adinda. Mbak Adinda. Oh. Sepertinya Mbak Dinda tidak mendengar. Oke, lanjut aja sekarang. Dilanjutkan Mbak Nur Hidayah. Mbak Nur Hidayah, saya persilahkan. Oke, sekarang kita mulai ke pergerakan Budi Utomo. Beberapa orang terpelajar bangsa kita merasakan betul kemiskinan bangsa kita baik lahir maupun batin. Sehingga hal ini menyebabkan jiwa mereka untuk berusaha mempertinggi derajat bangsanya. Pengambil praksara ialah almarhum Dr. Wahidin Sudirohusodo. Almarhum berkeliling di Pulau Jawa dan menemui orang-orang terkemuka untuk membicarakan kemungkinan mengadakan study fund untuk memberi kesempatan kepada pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dalam lingkungan Stovia.
dan diberi nama Budi Utomo. Pergerakan Muhammadiyah. Pendiri pimpinan Muhammadiyah ialah Bapak Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1868 sampai 1925. Di sini pergerakan Muhammadiyah menanamkan usaha-usahanya kepada perbaikan hidup beragama dengan amal-amal pendidikan dan sosial. Hal ini disebabkan adanya kerusakan kaum muslimin dalam hal pertama, kemunduran dalam bidang kepercayaan atau i'tikad. Kedua, kemunduran dalam bidang pendidikan Islam. Ketiga, kebekuan dalam bidang hukum fikih. Keempat, kemiskinan rakyat dan berkurangnya rasa gotong royong. Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan Nasional Taman Siswa ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 sebagai putra dari Pangeran Aryo Suryaningrat atau sebagai cucu dari Pakualam. Ki Hajar Dewantara masa kecil mempunyai nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Dasar pendidikan didirikannya Taman Siswa ini pada tahun 1922 mempunyai senjata ampuh dengan istilah non-cooperation dan self-help. Non-cooperation ialah sikap menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda, sedangkan self-help sendiri mempunyai arti sistem berusaha pada kemampuan diri sendiri. Pendidikan Pendidikan Indonesia pada zaman jajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mengadakan perubahan-perubahan besar dengan menghapus berbagai jenis pendidikan rendah berdasarkan golongan-golongan penduduk itu. Yang ada hanya satu jenis sekolah rendah untuk sekolah lapisan masyarakat yang disebut Shogeko. Lama belajarnya ialah 6 tahun. Sedang sekolah pendidikan gurunya ialah Kyoin Yukoi. Lamanya pendidikan ala Jepang mempunyai progresivitas dan lebih dinamis. Tetapi dinamika dan progresivitas itu lebih ditekankan pada physical training, bukan mental disiplin. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang bukan untuk memajukan bangsa Indonesia, tetapi mendidik anak-anak untuk dapat menunjang kepentingan perang Jepang melawan sekutu. Baik, kelanjutannya ialah pertama, kelemahan pendidikan Jepang, kerja bakti. Kinro Hoshi cari iles-iles, nama jarak cari besi tua. Bahasa Inggris dilarang, pengetahuan sempit. Latihan kemiliteran, Kyoren. Kedua, keuntungan pendidikan Jepang. Sekolah rakyat 6 tahun, bahasa Indonesia sebagai pengantar, senam pagi. Pendidikan Indonesia pada zaman kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, tujuan pendidikan adalah mendidik menjadi warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Pertama, periode 1945 sampai 1950.
50. Pendidikan rendah 6 tahun. Pendidikan SMP dan SMA lamanya masing-masing 3 tahun. Pendidikan kejuruan tingkat pertama terdiri atas sekolah menengah, ekonomi pertama atau SMEP, sekolah teknik ST, sekolah teknik pertama STP, sekolah kepandaian pertama SKP, sekolah guru B atau SGB, sekolah guru darurat untuk kewajiban belajar KPK PKB. Sementara kejuruan tingkat menengah terdiri atas sekolah teknik menengah STM, sekolah menengah ekonomi SPM, sekolah menengah kehakiman atas SMKA, sekolah guru A SGA, sekolah guru taman kanak-kanak SGTK, sekolah guru kepandaian putri SGKP, sekolah guru pendidikan jasmani SGPD, dan perguruan tinggi terdiri atas Universitas Karavitan, kursus B1 dan ASRI. Kedua, periode 1950 sampai 1975. Pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, TK dan SD. Pendidikan menengah umum, SMP dan SMA. Pendidikan kejuruan tingkat pertama, SMEP, SKP, ST, SGB, KPK, PKB, dan tingkat menengah, SMEA, SGA, SKEMA, SGKP, SPMA, SPM, STM, dan SPIK. Pendidikan tinggi universitas yaitu Institut Teknologi, Institut Pertanian, Institut Keguruan, Sekolah Tinggi Akademi. Periode 1978 sampai sekarang, TK dan PAUD, pendidikan dasar, SMP dan SMA, SD dan SMK, universitas, sekolah tinggi, akademi, diploma, dan politeknik. Oke, saya ambil alih soalnya Mbak Ida keluar masuk jaringannya sepertinya jelek. Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada tahun 100 Hijriah, Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Snindra Farman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah, meminta dikirimkan dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Ujarnya, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanpa persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Islam Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sri Buza Islam. Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Oke, lanjutannya, Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan di timur, rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17.
Dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut. Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore Maluku. Sampai di sini mungkin ada yang masih belum jelas atau belum paham, bisa ditanyakan. Nanti saya kasih linknya, bisa ditanyakan melalui itu ataupun melalui WA. Sampai sini saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Adinda. Saya tutup. Saya kembalikan lagi ke Mbak Adinda. Mbak Adinda, silakan. Makasih. Terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan presentasinya atau materinya. Kalau kami akan membuka sesi tanya jawab, nanti akan dikirimkan di link grup WA.